Semangat kabelnya anak-anak. Ya, bagus. Duduk. Kita sekarang masuk di bab yang keempat, yaitu adab sholat dan zikir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, kamu, Rijal, memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, anak-anak, saya absen dulu ya. Rijal hadir, Dani Muhammad hadir, Iis Dahlia hadir, Wahyu hadir, Kobil hadir. Siapa ini? Niken hadir. Yang terakhir Azmi hadir. Baik, siswa lengkap semua. Marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengulang apa yang menjadi materi pembelajaran minggu kemarin, anak-anak. Apa materinya? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, betul kamu. Materi tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Ayo, siapa yang tahu? Masih ingat apa berapa poin di taubat? Ya, benar kamu. Ada 2 poin. Taubat yaitu menyesali perbuatan dirinya dan tidak mengulanginya lagi. Taubat itu dibagi menjadi 2, anak-anak. Taubat kepada Allah dan taubat sesama dosa. Maksudnya taubat kepada Allah telah melakukan dosa kepada Allah, dan taubat telah melakukan dosa kepada sesama manusia. Kemudian taat itu ada 3, anak-anak, pembagiannya. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan yang terakhir taat kepada ulil amri. Apa ulil amri, Dani? Bagus. Itu ulil amri adalah atau pemerintahan. Yang ketiga istiqomah. Istiqomah itu menjalankan sesuatu dengan tetap, tidak diselang-selangi atau tidak menunda-nunda. Itu istiqomah. Yang keempat, yang pembacaan kemarin adalah ikhlas. Ikhlas adalah itu kita memiliki sifat ikhlas. Itu kita berarti itu memiliki hati yang lebar, lapang dada, maksudnya gitu. Baik, kita akan memulai materi pembelajaran hari ini yang bab 4, anak-anak, tentang adab sholat dan berzikir. Bapak menggunakan PPT ya, atau proyektor. Simak loh dengan sesama, dan jangan lupa saya akan tanya nanti.
Baik anak-anak, kita masuk ke bab 4 yang yaitu adab sholat dan berzikir. Langsung saja anak-anak, sebelum kita masuk ke bab tersebut, kita sudah tahu sholat merupakan ibadah yang diwajibkan atas setiap muslimin. Sholat merupakan manifestasi keimanan seseorang dan ibadah yang sangat mulia. Pada saat itu melaksanakan ibadah sholat tidak ada perbedaan antara muslim kaya maupun muslim miskin, rupawan maupun tidak. Semua memiliki derajat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan tubuh dari hatinya. Maka sudah sepatutnya kita muslim mempersiapkan jasmani dan rohaninya dengan baik agar apa anak-anak? Agar dapat berkonsentrasi atau khusyuk dalam mendirikan sholat dengan yang sempurna. Untuk mencapai hal tersebut anak-anak, kita diperlukan yaitu pengetahuan dan pengamalan adab sholat dan berzikir sebagai wujud mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita masuk ke materi pengertian sholat dan berzikir. Yang pertama, yang A, pengertian sholat. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatah yang memiliki arti doa. Secara bahasa, sholat adalah ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat merupakan yang kita ketahui adalah rukun iman yang ayo ada yang bisa jawab yang kedua. Ya betul kamu yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat tersebut anak-anak. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agama. Sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim anak-anak. Karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata innas sholata wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, mendirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan sholat merupakan amal yang dihisab paling awal dan pada hari yaumul hisab. Jika alasannya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika nilainya sholat rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Begitu anak-anak. Dan sholat terdiri dari berapa waktu? Ya, betul kamu. Ada 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, next. Kita ke pengertian zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara yang berarti mengingat atau menyebut.
Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk berzikir ini terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 35 dan 41. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khafidina furujahumul khafidati wadzakirina Allahu katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Yang kedua itu terdapat pada ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan upaya untuk bertobat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rezeki, dan cara niat yang baik juga bagian dari zikir. Intinya, anak-anak, segala sesuatu yang dilakukan dalam upaya untuk bertakarub kepada Allah, oleh karena itu berzikir akan membawa pelakunya pada kebuatan demi kebaikan. Next. Kita ke C, adab sholat dan berzikir. Yang pertama, adab sholat. Adab sholat tersebut ada 8, anak-anak. Yang pertama, khusyuk. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya atau sholat. Surat Al-Mu'minun ayat 2. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, maka dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukannya, anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, seperti prajurit pada komandannya. Yang kedua, itu ada hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Hunafa yuqimus sholata wa atuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dalam supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Berdasarkan ayat tersebut, anak-anak, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan hati yang ikhlas dan jauhkanlah dari riya dan sum'ah. Yang C, poin C itu menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk itu, kita diwajibkan bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Jangan menunda-nunda sholat, anak-anak. Karena itu
Allah berfirman, yang artinya itu begini, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam hal ini terutama adalah masalah keteledoran waktu atau lalai dalam waktu sholatnya. Yang D, menjaga kebersihan dan kesucian tempat dari hal najis yang ada. Selanjutnya, menyiapkan gambar, tulisan, atau apapun yang mengganggu kekhusyukan sholatnya. Yang selanjutnya, harus memakai pakaian yang terbaik, anak-anak. Jangan itu baju yang kamu buat bermain terus dibuat sholat. Itu tidak disarankan, anak-anak. Jangan itu. Kita harus ganti baju yang bersih dan terutama itu suci. Selanjutnya adalah menyesal serta bersedih. Begini anak-anak, pengertiannya, jika kita tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara inti sholat adalah berzikir dan di dalam sholat. Allah berfirman kepada Nabi Daud itu yang berbunyi begini anak-anak, dan dengan berzikir kepadaku hendaklah mereka merasa nikmat. Begitu anak-anak. Yang poin selanjutnya adalah melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintahkan anak-anak dalam perintahnya yaitu sholatlah seperti sholat orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksud berpamitan itu begini, seakan-akan kita itu adalah yang terakhir di dunia ini. Begitu anak-anak. Yang kedua, azab berzikir. Kurang afdol anak-anak apabila orang yang melakukan sholat usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga pada sholat pun seorang dianjurkan untuk berzikir. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 205 berbunyi begini anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadqur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil uduwi wal asali wala taku minal ghafilin. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Begitu anak-anak. Adapun adab-adab berzikir sebagai berikut anak-anak. Yang pertama yaitu ikhlas. Ini yang pertama. Maksudnya begini, dalam berzikir kita mengharapkan ridha Allah dengan membersihkan diri campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir hati sesuai dengan tingkatnya dalam musyahadah. Yang kedua itu merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah kita dianjurkan untuk merendahkan suara. Hal ini tujuannya agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitar kalian. Bagaimana sih firman Allah sebagai berikut anak-anak dalam surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil uduwwi nasari wala takum minal ghafilin. Itu ayat untuk merendahkan suara. Yang ketiga itu berzikir dengan wirid. Begini, yang telah dicontohkan Rasulullah karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Begitu beliau bersabda anak-anak. Yang keempat itu mencoba memahami untuk maknanya. Yang kelima duduk di suatu tempat yang ruangan yang suci. Begini anak-anak, seperti duduk dalam sholat juga itu loh dianjurkan. Yang di atas tadi, yang nomor 6, memakai mewangian pakaian dalam tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal.
Yang ketujuh adalah memilih tempat yang agak sunyi. Kenapa begitu? Boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera yang lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Yang poin materi terakhir, hikmah sholat dan berzikir. Hikmah sholat antara lain ada 6 anak-anak. Yang pertama itu mendidik, disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang selanjutnya, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Sekarang hikmah berzikir. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia dianjurkan selalu berzikir. Amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah berzikir antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang lebih semangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Selanjutnya, bersabar dalam menghadapi masalah apapun. Yang D selanjutnya itu mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Menjadikan diri ini sebagai dekat dengan Sang Pencipta. Terakhir, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Itulah kira-kira materi hari ini anak-anak. Jika ada yang kurang paham, langsung bertanya. Soalnya saya nanti akan bertanya kepada anak-anak. Saya akan tes paham apa belumnya anak-anak. Sekian materinya ya. Saya tunggu 5 menit. Ada yang bertanya apa enggak? Kalau enggak ada, saya akan bertanya ke kalian. Sekian, terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari Bapak anak-anak. Sekarang saya akan bertanya kepada satu-satu setiap anak. Yang pertama, siapa dulu ya? Ya, kamu Dani. Dani, kan kamu udah tadi melihat atau memahami kan tentang adab-adab salat. Ya, pertanyaan buat kamu adalah apa saja adab-adab salat yang perlu diamalkan dalam melaksanakan salat? Yang pertanyaan kedua ke Rijal. Rijal, apa yang dimaksud dengan khusyuk Rijal? Yang ketiga, Kobil, apakah pengaruh sholat khusyuk terhadap pribadi seseorang? Yang keempat, ke Iis, bagaimana langkah-langkah agar sholat khusyuk? Iis. Ya, pertanyaan terakhir itu kamu. Iya, kamu. Vina, mengapa kita diperintahkan untuk berzikir? Baik, anak-anak, kita akan udah mepet nih jamnya. Bapak akan simpulkan pertemuan hari ini. Yang pertama, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seseorang dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak, itu kesimpulannya kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat. Agar apa? Agar tujuan sholat kita yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang selanjutnya, kesimpulan zikir. Zikir adalah apa? Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah tersebut dan para sahabatnya dan orang-orang soleh sebelum kita. Yang keempat, kesimpulannya adalah kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir anak-anak agar apa? Agar tujuan zikir yaitu mentenangkan hati yang bisa tercapai.
Begitu anak-anak, kesimpulan dari pertemuan hari ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan ada berkah